Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita selalu merasakan penyertaan-Nya. Dalam sukacita, Dia senantiasa memperlihatkan kemurahan dan kebaikan. Dalam pergumulan, Dia tidak pernah jauh dari hidup kita. Sungguh, kita wajib bersyukur, berterima kasih hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau pengasih dan penyayang. Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami juga ingin memahami kehendak-Mu, pikiran-pikiran Tuhan, melalui firman yang kami akan baca dan renungkan. Engkau Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan menjadi pedoman di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, bersabdalah, kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 11 ayat 45-57. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap Dia. Demikian firman-Nya. Amin. Tema saat ini tak terbatas. Saudara-saudara, jika sesuatu disebut tak terbatas, tidak mungkin ada sesuatu yang dapat membatasinya. Begitupun dengan Tuhan dan pekerjaannya yang tak dapat dibatasi oleh apapun, termasuk rancangan manusia. Perikop ini mengisahkan mahkamah agama yang berisi orang-orang Farisi, imam-imam kepala,
bahkan imam besar yang berencana membunuh Yesus. Namun demikian, upaya yang hendak membatasi pengaruh Yesus justru berbalik untuk mengakui mujizatnya. Namun ada hal penting yang tidak disadari, terlebih oleh imam besar Kayafas, adalah nubuat tentang kematian Yesus bagi semua bangsa. Bahkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus justru semakin membuat pemberitaan Injil semakin meluas. Hal ini menegaskan bagi kita bahwa segala usaha untuk menghentikan pengaruh Yesus bagi orang banyak yang direncanakan oleh para pemuka Yahudi ada dalam kuasa Yesus. Sampai hari ini, saudara, masih banyak yang mencoba untuk membatasi, bahkan ingin menggagalkan misi Allah untuk menyelamatkan dunia. Berbagai cara, bahkan kesenjangan melakukan kejahatan adalah bentuk perlawanan terhadap pemberitaan Injil. Tidak jarang gereja harus berlawanan dengan para pemuka dan penguasa yang berusaha untuk menghalangi pelayanan karena bertentangan dengan kepentingan mereka. Bahkan saudara, sering kita sendiri sebagai pribadi tanpa sadar bahwa kita sedang membatasi karya Tuhan. Kadang kita terjebak dengan kepentingan pribadi lalu mengabaikan kehendaknya. Saudara, ingat bahwa kedaulatan kuasa Tuhan menembus hati dan pikiran manusia. Tidak ada satupun yang dipikirkan dan dirancangkan luput dari kuasa Allah. Karena itu, hiduplah dalam ketergantungan hanya kepada kuasanya. Demikian perenungan kita saat ini. Amin. Mari berdoa. Berterima kasih kepadamu Tuhan, karena boleh memahami bahwa sungguh kedaulatan Tuhan itu menembus seluruh kehidupan kami. Tak ada satupun dari bagian kehidupan kami yang tidak Tuhan ketahui. Ajar kami untuk memahami dan mengerti semuanya itu, sehingga kami semakin kuat, semakin teguh untuk terus menyaksikan cara Tuhan bekerja dengan luar biasa. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami selalu, bersama dengan anak-anak kami sehingga mereka bertumbuh dengan sehat. Dalam pendidikan mereka memperoleh kepandaian dan hikmat Tuhan. Di dalam usaha mencari pekerjaan Tuhan menolong. Dan biarlah damai sejahtera-Mu juga membuat keluarga kami selalu setia memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan kami dan semua yang kami rancang kiranya terjadi dalam maksud dan kehendak Tuhan. Peliharakan kami selalu Tuhan. Demikian untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, sakit yang dirasakan tidak mudah. Tetapi oleh bilur-bilur-Mu kiranya Engkau menyembuhkan semua yang sakit. Dan yang berduka, hapus air mata mereka, beri ketenangan, kesabaran, dan kekuatan agar mereka tegar menghadapi pergumulan duka. Dalam berbagai tantangan kehidupan, masalah ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan sebagainya, topang kami untuk melewatinya dengan kekuatan dari Tuhan. Tapi juga Tuhan, bukan hanya pergumulan yang kami rasakan, ada juga sukacita, pertambahan usia, memperoleh berkat-berkat Tuhan, sempurnakan, sehingga semuanya indah di pandangan mata Tuhan. Engkau berkati untuk mereka yang selalu setia melayani umat-Mu, para pelayan Tuhan, biar mereka teguh memberitakan Injil, menjadi kekuatan yang besar untuk mengagungkan Engkau. Juga Tuhan memberkati untuk semua saudara-saudara kami yang menjalani kehidupan ini dan menyaksikan cara Tuhan bekerja begitu hebat
biarlah mereka terus memuliakan Tuhan. Termasuk juga pemerintah kami, biarlah mereka memerintah dengan adil dan bijaksana. Dalam hidup kami, ajar kami mengerti dan memahami bahwa apapun yang kami pikirkan, rasakan, semuanya dalam kekuasaan Tuhan, sehingga hidup yang kami jalani semuanya terkontrol di dalam kasih-Mu, sehingga kami tenang menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapa. Ini kami yang berseru menghadap Engkau, membawa doa kami, dan mohon ampun untuk kesalahan yang kami lakukan. Karena semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, kita begitu setia mendengarkan firman-Nya. Dan biarlah firman ini menjadi berkat dalam hidup kita. Kita teguh menghadapi hidup ini. Cinta kasih Tuhan tak terbatas dan selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.